Yo guys, balik lagi bersama gue di channel Detektif Fatur. Dan seperti biasa, channel ini tuh isinya membahas tentang spycam, kamera-kamera mini, ataupun alat-alat penunjang pengintaian ataupun jadi seorang detektif lah. Tapi untuk video kali ini kita bakalan bahas barang yang lumayan beda. Kalau sebelumnya kita udah bahas kamera yang bentuknya kayak jam meja, ataupun kayak korek, atau mungkin kayak pulpen. Pokoknya kamera-kamera yang bentuknya itu unik-unik, yang bisa menunjang kegiatan kalian untuk spionase ataupun menjadi seorang detektif. Nah, untuk kali ini, produk yang akan kita bahas yaitu lumayan unik guys. Sebuah alat pemblokir sinyal GPS. Nah, ini tuh produknya lumayan kontroversi ya. Jadi banyak juga yang bilang di konten-konten kita kalau produk ini tuh memang rawan disalahgunakan. Tapi ya balik lagi, namanya kita jualan dan juga produknya udah ada dan laku lagi guys. Di satu sisi rawan disalahgunakan, di satu sisi emang produknya laku. Tapi ya kembali lagi itu kita serahkan ke kalian yang mau belinya. Soalnya guys, kita jualan barang itu gak sama sifatnya. Sebuah barang bisa jadi buruk ataupun bisa jadi baik ya tergantung orangnya. Contoh aja kayak yang jual pisau gitu ya. Ada yang dipakai buat motong daging, ada yang dipakai buat motong bambu, ada juga yang dipakai buat ngebegal. Dan yang pasti yang jual pisau kan gak mungkin juga ngejual barangnya emang buat tindakan kriminal. Jadi pada penasaran, kita akan langsung aja bahas untuk barangnya. Nah guys, ini adalah barang yang akan kita review kali ini, yaitu sebuah alat pemblokir sinyal GPS. Ini tuh bentuknya kecil banget seperti flash disk malahan. Dan cara pakainya kalian nanti cukup colokin aja ke port di kendaraan kalian. Kalau misalkan di mobil berarti ada port USB, colokin aja ke port USB. Atau kalau di motor kalian sudah ada port USB seperti motor yang gua pakai kali ini, kalian tinggal colokin aja ya, gampang banget. Tapi yang namanya alat pemblokir GPS berarti untuk ngetesnya harus sama GPS ya. Nah, sekalian aja. Untuk pengetesan GPS-nya kita juga punya barang yang lain nih. Ini adalah GPS GT02. Ini adalah GPS yang paling akurat yang kita jual. Jadi kita akan tes seberapa manjur alat pemblokir sinyal GPS ini sama GPS tracker yang paling akuratnya. Jadi sebelum kita review alat pemblokir GPS-nya, kita bakalan review dulu untuk GPS trackernya. Nah, jadi tentu aja kalau kita mau tes pemblokir GPS, kita harus pasangin dulu GPS-nya di kendaraan kita ya. Ini adalah GPS GT02A, harganya juga murah banget. Kalau kalian mau bisa di check out di link yang ada di deskripsi kita ya. Dan untuk cara pakainya itu gampang banget. Pertama-tama kalian perlu masukin dulu kartu SIM ke dalam GPS-nya seperti ini. Kalian bebas mau pasang kartu SIM apa aja, tapi gua saranin pakai Telkomsel ya. Walaupun ini gua pakai Telkomsel Bayu, tapi ya sama-sama Telkomsel. Nah, kalau sudah kalian pasangkan kartu SIM-nya seperti ini, tinggal tutup lagi aja dan coba kita pasang ke aki motor kita ya guys. Nah, sebenarnya untuk tutorial penggunaan GPS tracker GT02 ini udah banyak berseliweran ya di YouTube ya. Jadi kalau kalian pengen lihat detailnya, kalian tinggal searching aja tutorial penggunaan GPS tracker GT02A. Kita langsung aja pasangin dua kabel ini ke aki motor kita. Nah, GPS-nya ini udah terpasang di kendaraan kita guys. Coba kalian lihat, sudah ada akurat ya lokasinya. Kita coba bandingkan dengan Google Maps. Apakah beneran, ada lalat. Apakah beneran ini lokasinya akurat? Kita coba cek Google Maps dulu. Nih, di sini ya guys ya. Ini kita posisinya di sini dan kita coba cek samain sama yang di aplikasinya. Tuh, sama ya guys ya. Karena GPS-nya sudah terpasang, kita akan langsung aja tes untuk GPS blockernya. Nah, jadi karena GPS-nya sudah terpasang, kita akan langsung aja pasangin GPS blockernya ini ke motor saya guys. Bentar, ini bentuknya kecil banget kayak flash disk. Colokannya tipe A ya, tipe A. Kita coba cek. Nah, kalau motor kalian udah support seperti ini, port pengecasannya itu USB, jadi kalian cukup colokin aja gampang. Tapi kalau misalkan motor kalian itu kayak 12 volt seperti mobil gitu, kalian perlu converter lagi ya untuk bisa colokin si GPS blocker USB ini. Tapi sebelum itu kita akan tes dulu apakah GPS-nya beneran nyala. Jadi kita jangan dulu pasangin GPS blockernya, kita tes dulu GPS-nya itu apakah nyala atau mati guys. Jadi kita akan coba tes dulu GPS-nya apakah beneran jalan atau enggak. Soalnya ini untuk pembuktian si GPS blockernya bakalan berfungsi atau tidak. Tunggu di sini guys. Kalian coba pantau di dalam aplikasi GPS-nya. Kita bakalan jalan dulu apakah jalan atau enggak. Nah, ini kita cepetin juga guys, soalnya emang untuk pengetesan GPS-nya doang, apakah emang beneran maju atau enggak. Soalnya nanti kalau kita pakein GPS blocker, kalau memang dari sebelumnya GPS-nya udah mati ya percuma juga kan kita review GPS blockernya. Bisa kalian lihat di sini ada hijau-hijau seperti ini dan lokasi saya ini bergerak guys. Yang hijau itu berarti history tracking saya, jadi bisa ketahuan tuh saya habis jalan kemana aja. Jadi udah fix ya, ini GPS-nya beneran berfungsi dengan baik. Hujan guys. Tapi ini karena hujan, kita lanjut videonya nanti guys.
Nah guys, karena hujannya udah reda, kita akan lanjut lagi buat pasangin GPS blokernya. Karena tadi GPS-nya beneran berfungsi, jadi si lokasinya itu beneran jalan ya. Kita coba apakah setelah dipasangin GPS blocker bakalan tetap berfungsi GPS-nya atau enggak nih. Kita colokin aja langsung ke colokannya di motor saya seperti ini, bentar. Nah, lihat. Si alatnya sudah nyala dan kita akan coba tes jalan, dan di sana teman saya lagi mantau tuh ya di dalam aplikasi Diegonya. Ini guys, kita akan jalan aja. Hup. Wih, ini habis hujan ya guys. Makanya kita nunggu dulu nih, kalau misalkan hujannya gede kita bakalan ulang lagi lah dari awal. Nah, coba kalian lihat di aplikasi GPS-nya. Memang beberapa meter setelah kita jalan itu masih ada ya kedeteksi untuk si GPS-nya. Tapi setelah beberapa meter ini kita baru keluar perumahan, memang si GPS-nya udah gak bergerak lagi guys. Tapi coba kalian lihat di sini statusnya masih on dan juga moving. Jadi kalaupun kalian masih dipantau sama orang lain pun gak akan curiga kalau sebenarnya motor kalian itu lagi jalan guys. Orang lain nyangkanya ini malah diem aja ataupun kayak keparkir gitu ya. Dan ini videonya real time ya. Ini video teman saya yang lagi megangin aplikasinya, dan ini saya lagi megangin HP. Lumayan jauh sih dari posisi awal tadi. Pokoknya kita lihat aja kalau kita tadi pakai GPS dan sebelum pakai GPS blockernya, si GPS-nya itu di dalam aplikasinya bakalan tetap jalan ya. Tapi kita coba pakai rute yang sama, apakah memang berjalan atau tidak. Dan ternyata emang berhasil guys, GPS blockernya itu berfungsi dengan baik, jadi lokasi kita nggak berjalan sama sekali. Dan kita coba cepetin aja guys biar durasinya itu nggak terlalu lama. Pokoknya ini real time ya, jadi video saya lagi di motor sama video teman saya yang lagi videoin aplikasi itu beneran real time, jadi no settingan dan apa adanya. Jadi menurut gua alat ini tuh cocok banget buat kalian yang mungkin street parent ya, tiap kemana-mana tuh selalu diawasin dan kalian nggak mau ya ngerasa risih terus diawasin sama orang lain. Jadi gak bebas gitulah, privasi kalian jadi terganggu. Tapi memang karena seperti yang banyak orang bilang, ini rawan banget buat disalahgunakan. Tapi ya kita balikin lagi lah ke kalian, kalau mau dipakai buat baik ataupun mau dipakai buat buruk itu terserah kalian. Karena konsekuensinya kalian pasti udah tahu ya untuk melakukan hal buruk itu seperti apa. Jadi di sini kita membuktikan aja bahwa barang kita jual itu beneran berfungsi, mau itu GPS-nya ataupun GPS blockernya. Dan kalian kalau mau check out tenang aja, kalau kalian mau ya, kita sudah sediakan link pembelian di deskripsi dan juga di pin komentar. Langsung di check out, dan juga kualitasnya kalian udah tahu sendiri. Jadi mungkin pertimbangan lainnya yaitu harga yang kalian pengen check outnya apakah sudah masuk ataukah sesuai dengan budget yang kalian punya. Dan kita gak usah jauh-jauh ya untuk pengetesannya. Intinya ini kurang lebih saya ngetesnya 1 kilometeran guys, dan 1 kilometer pun tetap bisa dipantau, apalagi kalau misalkan jarak jauh. Nah ini dia, kita sudah sampai di tempat. Nah guys, jadi bisa kalian lihat sendiri tadi pas sebelum kita pasangin GPS blockernya, GPS-nya beneran tetap nyala guys. Dan posisi kendaraan kita maju seperti yang tadi ada di dalam aplikasinya. Tapi setelah kita pasangin GPS blockernya, posisi kendaraannya itu gak berubah sama sekali dan status GPS-nya masih tetap nyala. Jadi kesimpulannya untuk barang ini beneran worth it ya guys ya. Walaupun GPS trackernya itu sudah sangat akurat, tapi gak berkutik di hadapan GPS blocker tadi. Nah buat kalian yang tertarik dengan barangnya, linknya gue udah taruh di deskripsi dan juga di pin komentar. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow semua akun sosmed dari Detektif Fatur biar kalian gak ketinggalan info tentang barang-barang akan kita review selanjutnya. See you di next video dan terima kasih.